Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Hardiansyah Masya MPD dan tak lupa kepada teman-teman yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini yaitu kami dari kelompok 5 uraian tentang intervensi dalam lingkungan etis. Saya Hasna Femi Zurita Jayanti selaku moderator yang akan membuka jalannya presentasi dan diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5 yang beranggotakan Jihan Faradima Alamsyah, Muhammad Salman Al-Farizi, dan Fahiha Arnanda Cahyani. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada prestasi dan diskusi ini antara lain pembukaan, penyajian materi, sesi tanya jawab. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki acara selanjutnya yaitu penyajian materi yang akan disampaikan oleh Salman. Kepada Salman dipersilakan. Legitimasi intervensi pemerintah, lingkungan etis yang tidak memiliki alasan untuk mencurigai intervensi pemerintah dalam lingkungan tersebut akan menjadi lingkungan etika yang lebih buruk, tetapi ini tidak berarti bahwa intervensi tersebut salah. Mungkin saja ada alasan untuk mencurigainya. Namun demikian, setidaknya ada satu alasan untuk berhati-hati yang tidak spesifik untuk tradisi liberal, karena mendahulunya bahwa hanya ada sedikit alasan untuk mempercayai keahlian etika atau kejujuran pemerintah. Dalam sistem politik maupun anggota pemerintah, tidak selalu termotivasi oleh kepedulian terhadap kesejahteraan mereka yang tunduk pada kekuasaan pemerintah atau oleh tujuan moral lainnya. B. Sebuah studi kasus dalam lingkungan etika liberal. Dari dua teks yang akan diambil sebagai titik acuan dalam bagian ini, menurut karya Mill on Liberty tahun 1975 yang ditulis pada pertengahan abad ke-19, tidak dapat disangkal pengaruh dalam pemikiran liberal modern. Yang kedua adalah jauh lebih banyak baru dan kurang diperhatikan diskusi Inggris yang telah membahas beberapa yang sama dalam konteks abad ke-21. Sebuah laporan dari Unit Strategi Perdana Menteri Inggris tahun 2004. Laporan ini persona tanggung jawab pribadi dan perubahan perilaku, meneliti cara-cara yang dapat dilakukan pemerintah. Pemerintah dapat mempengaruhi perilaku masyarakat menjadi lebih baik dengan meningkatkan rasa tanggung jawab individu atas tindakan dan pilihan mereka sendiri. C. Indoktrinasi. Beberapa dekade yang lalu, sebagian besar waktu para filsuf pendidikan di dunia akademis Inggris yang sedang memuncak di arah untuk mengklarifikasi konsep-konsep yang berhubungan dengan pendidikan individu. Kadang-kadang metode klarifikasi yang lebih disukai adalah dengan mencari definisi dari suatu istilah yang akan memberikan syarat-syarat yang diperlukan dan memadai untuk penggunaan yang benar. Salah satu istilah yang menerima perlakuan ini dalam sejumlah besar artikel banyak yang dikumpulkan dalam stok 1975 adalah indoktrinasi. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, penyajian materi selanjutnya dibacakan oleh Faiha. Pada Faiha dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu tidak ada konsensus mengenai arti istilah tersebut. Kita dapat melihat mengapa istilah ini sulit untuk diikat dengan melihat secara singkat beberapa jawaban yang disarankan untuk pertanyaan. Apa yang harus ada jika kita ingin dapat mengidentifikasi kasus-kasus indoktrinasi dengan benar? Salah satu kemungkinannya adalah bahwa indoktrinasi harus melibatkan sebuah doktrin, di mana doktrin bukanlah sebuah kepercayaan yang terisolasi, melainkan sebuah sistem kepercayaan yang mempengaruhi bagaimana orang menjalani hidup mereka. Tidaklah masuk akal untuk mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memegang sebuah doktrin dapat diindoktrinasi, sehingga kriteria sebuah doktrin yang terlibat setidaknya harus dilengkapi dengan beberapa referensi tentang cara doktrin tersebut dipegang atau bagaimana doktrin tersebut dipegang. D. Manipulasi. Jika kita menolak indoktrinasi dengan alasan bahwa indoktrinasi membatasi otonomi seseorang, hal ini menunjukkan bahwa nilai positif yang diberikan pada otonomi lebih mendasar dibandingkan dengan nilai negatif yang diberikan pada indoktrinasi. Jika memang demikian, maka kita harus mempertimbangkan apakah ada cara lain yang bisa melemahkan otonomi selain indoktrinasi. Mungkinkah seperti yang kadang-kadang dikemukakan oleh Brickhouse, bahwa supaya pemerintah untuk menciptakan atau mempertahankan lingkungan etis tertentu bersifat manipulatif, meskipun upaya tersebut tidak melibatkan indoktrinasi? Kita dapat memahami manipulasi dalam kaitannya dengan prinsip. Saya kembalikan ke moderator. Baik, penyajian materi selanjutnya akan dibacakan oleh Jihan Farhadina Alamsah. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih moderator. Otonomi. Dikemukakan bahwa pentingnya mempromosikan otonomi dan kemungkinan keberhasilan dalam mempromosikannya bertanggung pada lingkungan etis di sekitarnya. Ras berpendapat bahwa dalam masyarakat yang bentuk-bentuk sosialnya sebagian besar didasarkan pada pilihan individu, otonomi merupakan syarat penting untuk kehidupan yang baik. Bagi mereka yang hidup dalam lingkungan yang mendukung otonomi, tidak ada pilihan lain selain menjadi otonom. Tidak ada cara lain untuk menjadi makmur dalam masyarakat seperti itu. Jika kita menerima pernyataan Ras, maka mudah untuk menyimpulkan bahwa pendidikan harus mendorong otonomi sebagai syarat untuk kehidupan yang baik. F. Demokrasi, keberagaman, dan pendidikan. Keterbukaan pemerintah terhadap pengawasan yang merupakan bagian dari praktik dan institusi demokrasi ketika mereka bekerja dengan baik, diperlukan untuk menjaga agar pemerintah tidak menggunakan cara-cara yang tidak sah, dan keragaman perspektif dalam suatu populasi diperlukan jika perspektif pemerintah tidak dibiarkan terlalu mudah mendominasi wacana publik. Mengenai apakah perspektif pemerintah tentang kualitas lingkungan etis dapat dipercaya, kita harus mengingat kembali poin yang telah disampaikan di awal bab ini, bahwa tidak ada alasan kuat untuk mempercayai keahlian etis atau kejujuran pemerintah hanya karena pemerintah. Terima kasih. Baik, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Boleh diketik di kolom komentar. Baik, sekian pemaparan dari materi yang sudah kami sampaikan. Sebelum kita tutup presentasi hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya selaku moderator meminta maaf apabila
terdapat kesalahan kata dalam penyajian materi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.